Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alemeka Aryani dari kelas 4 PJJE dengan NIM 062440111932. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang GIS, Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografi. Pertama ada ilmu geodesi. Ilmu geodesi mencakup kajian pengukuran yang lebih luas, tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tetapi meliputi bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi maupun dengan bantuan satelit. Penentuan posisi digambarkan dengan koordinat. Selanjutnya ada pekerjaan geodetic surveying, meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi, badan gravitasi, dan pembuatan jaringan kontrol pemetaan. Dikembangkan dengan ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Satelit merupakan penginderaan jarak jauh, di mana penentuan satelit tersebut membantu kita untuk menentukan yang mana daratan dan yang mana lautan, dan membantu kita untuk membuat peta tanpa menyentuh objeknya secara langsung atau tanahnya. Pada gambar pertama, kita dapat melihat bahwa bumi dipantau oleh beberapa satelit, seperti satelit penentu posisi, satelit pemancar, satelit gaya berat, dan masih banyak lagi. Satelit posisi merupakan satelit GPS atau Global Positioning System, di mana ada 24 satelit yang mengorbit selama 24 jam tanpa henti. Pada gambar kedua, terdapat pesawat yang memiliki GPS. Pesawat tersebut terdapat receiver GPS atau penangkap GPS yang menangkap sinyal satelit dan membuat pesawat tersebut tetap di jalur yang sudah ditentukan. Lalu terdapat gambar-gambar pembuatan GPS, dan pada gambar kelima kita dapat melihat cara pembuatan peta untuk daerah yang cukup luas. Itu menggunakan cara scanning, yaitu di atas pesawat. Gambar tersebut adalah gambaran secara matematis di mana kita dapat melihat orbit GPS, meridian, dan XYZ atau lintang bujurnya di mana. Pada gambar tersebut terdapat masa bumi dan ekuator buminya. Ekuator bumi membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan, di mana untuk garis meridian dan bujurnya diawali dengan 0 derajat. Garis meridian Greenwich terdapat di London. Dengan meridian Greenwich tersebut, kita dapat mengukur berapa nilai XYZ-nya. Dan pada posisi P dan Q terdapat receiver GPS yang menangkap sinyal GPS. Kita dapat melihat bahwa sinyal satelitnya berada mengelilingi bumi. Selanjutnya ada fotogrametri. Fotogrametri adalah pekerjaan pengukuran penginderaan jauh untuk membuat peta yang ada di bumi dengan wahana pesawat udara, yang menghasilkan foto udara yang mana kameranya dipasang di pesawat. Fotogrametri ini dilakukan pada siang hari karena membutuhkan sinar matahari untuk menerangi objek yang akan difoto atau yang akan dibuat petanya. Pekerjaan ini dianjurkan dilakukan di bawah jam 10 pagi karena di atas jam 10 pagi berpotensi adanya awan yang mana akan mempengaruhi hasil gambar tersebut, dan gambar yang diakui hanya memiliki awan 10% dari gambar. Selanjutnya ada kartografi. Kartografi adalah seni, ilmu, dan teknologi pembuatan peta yang ikhtisar sajian permukaan bumi fisik. Kartografi mempelajari tentang proyeksi peta, desain, dan reproduksi peta. Pada gambar pertama dan kedua, terdapat peta dua dimensi dengan X dan Y. Sedangkan pada gambar ketiga terdapat peta yang sudah memiliki tinggi atau elevasinya. Jadi dia sudah memiliki X, Y, and Z. Selanjutnya ada perkembangan peta. Dahulu, peta adalah ada di sebuah kertas dan disimpan dengan cara dilipat. Namun di zaman sekarang, peta terdapat soft copy-nya. Jadi bisa disimpan di HP, di laptop, dan bisa diperbanyak dengan cara di copy. Dan peta tersebut dapat dengan mudah kita update sesuai dengan perkembangannya.
Selanjutnya ada engineering surveying, mencakup pemetaan topografi skala besar sebagai bagian dasar dari desain rekayasa, seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengertian peta. Peta adalah suatu gambaran objek permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar atau dua dimensi dalam skala dan proyeksi tertentu. Lalu ada proyeksi peta. Proyeksi peta adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi atau di bidang lengkung dengan besaran-besaran atas peta atau bidang datar. Untuk wilayah dengan pengukuran 37 kilo x 37 kilo tidak memperhatikan efek lengkungan bumi. Namun, untuk suatu daerah yang ukurannya lebih dari 37 kilo x 37 kilo memperhatikan efek lingkungan bumi. Selanjutnya ada model bumi sebagai referensi atau acuan. Yang pertama ada model bumi, yang kedua ada geoid. Geoid itu seperti bumi yang dikosongkan airnya. Lalu ada ellipsoid, yaitu model bumi yang mudah ditulis rumus-rumus matematisnya. Selanjutnya ada datar, yaitu yang berbentuk petanya. Lalu ada permasalahan. Permasalahan ini terdapat penyajian bidang lengkung bentuk permukaan bumi ke bidang datar atau peta. Selanjutnya ada bidang lengkung didatarkan akan terjadi distorsi atau perubahan atau pergeseran. Lalu perubahan distorsi tersebut adalah jarak, sudut, dan luas. Permasalahan tersebut tidak dapat diubah namun bisa dikurangi. Gambar tersebut adalah contoh gambar hasil pengukuran dari peta. Selanjutnya ada generalisasi peta skala besar ke skala kecil. Ini adalah contoh peta. Syarat peta adalah memiliki judul atau jenis peta, lokasi, legenda. Legenda adalah cara penulis peta menginformasikan kepada pengguna petanya. Lalu ada metadata. Metadata adalah seperti sumber histori pembuatan petanya. Selanjutnya ada absis dan ordinat yang dibaca sebagai koordinat. Absis itu garis X, ordinat itu garis Y. Selanjutnya ada skala peta. Lalu yang terakhir ada arah atau arah mata angin. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jikalau ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.